perkenalkan, saya di sini Bidan Wiwit yang akan melakukan konseling edukasi kepada ibu terkait dengan fisiologis menstruasi. Nah, apakah ibu bersedia? Dalam proses ini kan ibu harus memegang leaflet juga. Ini saya sediakan salah satu leaflet, silakan dibaca ya Bu, sambil saya juga menjelaskan. Pada halaman pertama, ibu bisa membukanya dan membacanya, di mana dijelaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan menstruasi. Jadi kita ketahui bersama terlebih dahulu, menstruasi adalah perdarahan yang terjadi secara periodik dan berkala akibat meluruhnya lapisan endometrium pada dinding uterus yang akan berlangsung sekitar 14 hari. Kemudian dia berlangsung sekitar 14 hari ini setelah terjadinya proses ovulasi, dan keadaan ini disebabkan karena tidak adanya pembuahan oleh sperma pada sel telur. Kemudian yang terjadi selanjutnya, lapisan endometrium yang sudah menebal akan menjadi luruh. Menstruasi disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan progesteron secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium bulanan, dengan mekanisme yang ditimbulkan oleh kedua hormon di atas terhadap sel endometrium. Maka lapisan endometrium yang nekrotik dapat dikeluarkan disertai dengan perdarahan yang normal seperti yang ada pada gambar, silahkan ibu lihat. Kemudian fisiologis menstruasi itu sendiri ya. Menstruasi ini diartikan sebagai permulaan menstruasi pada seorang wanita pada masa pubertas yang biasanya muncul pada usia 12 sampai dengan 14 tahun. Perubahan penting terjadi pada masa remaja menuju wanita dewasa, menandakan bahwa anak tersebut sudah memasuki tahap pematangan organ seksual dalam tubuhnya. Kemudian ibu silakan buka di halaman kedua, di mana ada yang namanya siklus menstruasi. Di situ saya jelaskan bahwa siklus menstruasi, masa rata-rata perempuan menstruasi antara 3 sampai 8 hari dengan siklus rata-rata menstruasi selama 28 hari. Hari pertama terjadi menstruasi dihitung sebagai awal setiap siklus menstruasi hari ke-1. Menstruasi akan terjadi 3 sampai 7 hari. Hari terakhir menstruasi adalah waktu berakhir sebelum mulai siklus menstruasi berikutnya. Rata-rata perempuan mengalami siklus menstruasi selama 21 sampai 40 hari. Hanya sekitar 15% perempuan yang mengalami siklus menstruasi selama 28 hari. Ibu silakan baca selanjutnya, ada gejala menstruasi ya. Dimana gejala menstruasi ini sindrom premenstruasi, sindrom sebelum menstruasi, atau biasanya dikenal dengan premenstruasi sindrom atau PMS. Keluhan-keluhan yang biasanya mulai 1 minggu sampai beberapa hari sebelum kedatangan menstruasi dan menghilang setelah menstruasi. Kemudian adanya dysmenorrhea atau nyeri menstruasi menjelang dan selama menstruasi sampai membuat wanita tersebut tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Rasa nyeri sering bersamaan dengan rasa mual, sakit kepala, dan mudah marah-marah. Itu adalah gejala-gejala yang terjadi apabila menstruasi. Kemudian kita setelah mendapatkan menstruasi, ingatlah untuk menjaga kebersihan ya Bu. Dimana kebersihan diri saat menstruasi itu ada 9 poin saya paparkan di sini. Yang pertama, harus selalu bersih dan rutin mandi dan juga berkeramas. Kemudian membasuh vagina dari arah depan ke belakang, jadi dari vagina ke anus secara berhati-hati. Kemudian menggunakan air bersih, bukan malah sebaliknya. Kemudian membersihkan bekas keringat dengan tisu atau handuk agar daerah kewanitaan tidak lembab. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Setelah itu menggunakan pembalut yang bersih, berbahan yang lembut, menyerap dengan baik, serta tidak dapat membuat alergi. Kemudian mengganti pembalut sekitar 3-4 kali ya Bu ya kalau sudah dapat menstruasi. Kemudian pilihlah celana dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat, tidak ketat juga. Mengganti celana dalam 2 kali sehari untuk menjaga kelembapan yang berlebihan. Kemudian
Kemudian tidak membersihkan bagian liang senggama dengan bahan kimia atau sabun. Jadi bagian lubang vagina dibersihkan pakai sabun, jangan ya Bu ya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah menstruasi. Pastikannya ketika kita memiliki menstruasi ada masalah-masalah tertentu. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Nah, untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit perut bisa dengan minum air putih yang hangat ya Bu. Kemudian melakukan peragangan otot atau ya olahraga kecil. Kemudian jika tidak tahan dengan rasa sakit, maka dapat meminum obat anti nyeri atau pereda rasa sakit setiap 6 jam. Namun bila rasa sakit tak kunjung hilang, maka konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan atau seperti saya ya Bu Ijan. Kemudian istirahat yang cukup, makan dan minum makanan yang bergizi seperti sayur, buah, dan daging. Kemudian jika diperlukan minum obat penambah darah 1 kali seminggu untuk mengganti zat besi yang hilang selama menstruasi. Pada saat kita menstruasi kan keluar zat besi, jadi langkah baiknya kita mengganti zat besi tersebut. Bisa didapatkan dari tablet